Halo semuanya, welcome to my channel Viani Lim. Kali ini aku akan membuat chai kue. Chai kue atau dikenal juga dengan choy pan merupakan salah satu kuliner khas Pontianak yang udah terkenal banget di mana-mana dan disukai hampir semua kalangan. Isian dari chai kue ini bermacam-macam, ada yang diisi dengan rebung, bengkuang, kucai, talas, keladi, ataupun kacang. Tapi di video ini aku pengen share ke kalian cara pembuatan chai kue dengan isian bengkuang. Yuk kita simak sampai selesai ya videonya. Untuk bahan isian yang kita butuhkan di sini adalah 800 gram bengkuang yang udah diparut kasar seperti ini, 10 siung bawang putih yang dicincang halus, 25 gram ebi yang dicincang kasar, 1,5 sendok makan gula pasir, 1,5 sendok teh garam, dan 1 sendok teh merica. Pertama-tama kita akan memanaskan minyak sayur yang cukup banyak. Kemudian kita goreng bawang putih hingga berwarna golden brown alias keemasan. Jadi jangan sampai hangus ya. Setelah selesai digoreng, ini aku saring bawang putih gorengnya sehingga minyak dan bawang putih gorengnya akan kita pisahin di dua tempat yang berbeda. Selanjutnya di wajan bekas menggoreng bawang putih tadi, kita masukkan 3 sendok makan minyak bawang. Kemudian kita tumis ebi yang udah dicincang kasar hingga wangi ya. Jika ebi udah wangi, kita masukkan bengkuang parut. Diaduk rata ya. Bengkuang ini akan kita masak dalam waktu yang cukup lama hingga bumbunya meresap. Selanjutnya, masukkan gula pasir, garam, dan merica. Jika bengkuang udah layu seperti ini, sekarang kita masukkan bawang putih yang udah kita goreng tadi sebanyak 3 sendok teh. Kita aduk rata. Oh ya, selama memasak bengkuang ini jangan ditambahkan air ya, karena bengkuang itu sendiri udah mengandung unsur air. Setelah matang, kita pindahkan bengkuangnya ke tirisan. Yang di bawahnya udah kita tempatkan wadah untuk menampung air rembesan dari si bengkuangnya. Kenapa harus ditiriskan? Karena kalau bengkuangnya mengandung air, nanti pada saat kita bungkus chai kuenya, kulit chai kuenya bakal gampang sobek. Nah, kita dinginkan dulu ya isiannya. Tahap selanjutnya, kita akan menyiapkan bahan untuk pembuatan kulit chai kue. Bahan yang kita perlukan adalah 115 gram tepung beras, 15 gram tepung tapioka, 1,5 sendok makan minyak sayur, 1/4 sendok teh garam, dan terakhir 350 gram air suhu ruang. Campurkan tepung beras dengan tepung tapioka.
dan garam. Kita aduk rata. Tuang air sambil kita aduk hingga adonan menjadi licin dan tidak ada lagi tepung yang menggerindil. Kemudian saring adonan langsung ke dalam wajan anti lengket. Tambahkan minyak sayur dan garam. Nyalakan api kompor, cukup api kecil aja ya. Kemudian kita aduk pelan-pelan. Diaduk terus ya, jangan berhenti. Nah, setelah beberapa saat akan tampak adonan mulai menggumpal, kita aduk terus. Sampai di sini aku kecilin dikit apinya ya. Jadi kita aduk lagi hingga adonan menggumpal seperti ini. Kita aduk terus. Jangan dimatikan dulu ya api kompornya. Sekarang kita matikan api kompor, kemudian adonannya kita pindahkan ke wadah yang lebih lebar. Di sini kita akan mengulen adonan hingga menjadi adonan yang kalis dan licin. Jika kalian punya kantong plastik tahan panas yang cukup besar, kalian bisa pakai kantong plastik itu ya. Jadi tangan kita dilapisi dulu dengan sarung tangan, masukkan ke kantong plastik dan kita ulen. Nah itu akan lebih gampang. Karena saya nggak punya ya saya pakai yang seadanya aja. Nah, hasil akhir dari kulit adonan harus seperti ini ya. Jadi licin, putih pekat, dan tidak lembek. Sambil menunggu adonan kulitnya dingin, kita siapkan dulu bahan sambalnya ya. Bahan yang kita perlukan di sini adalah 25 gram cabai rawit dan 3 siung bawang putih, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 100 ml air, setengah sendok makan saus sambal, dan 1 sendok makan cuka dapur. Campurkan cabai rawit dan bawang putih. Tambahkan air. Kemudian kita blender hingga halus ya. Selanjutnya kita akan memasak sambalnya. Siapkan panci, nyalakan kompor. Cukup pakai api sedang aja. Tambahkan gula pasir dan garam. Tambahkan saus sambal. Kita aduk rata sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita masukkan cuka dapurnya. Bagi kalian yang menginginkan rasa lebih asam, kalian bisa tambahkan ya cukanya. Nah, ini udah selesai, tinggal kita pindahkan ke wadah dan didinginkan. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap membentuk chai kue, tapi sebelumnya kita siapkan dulu panci kukusan yang udah dialas dengan daun pisang. Kemudian kita oles dengan minyak bawang. Sebelum membentuk, kita siapkan tepung tapioka yang cukup banyak di alas adonan. Kemudian kita ambil adonan kulit secukupnya. Kita balur dengan tepung tapioka.
Kemudian kita gulung memanjang. Nah, seperti ini ya, kita gulung. Kemudian kita potong-potong dengan ukuran kurang lebih sama, agar nanti bentuk chai kuenya juga sama besar. Oh ya, yang perlu diingat pada saat kita membentuk kulit chai kue, jika adonan terasa agak lengket di tangan, cukup balurkan tangan kita dengan tepung tapioka. Jadi jangan langsung dibalurkan ke dalam adonannya ya, biar adonannya nggak terlalu menyerap banyak tepung. Setelah selesai membentuk chai kue, sekarang saatnya kita menyiapkan panci kukusan dengan air yang sudah mendidih. Masukkan chai kuenya, kemudian kita semprot dengan air matang seperti ini sampai seluruh permukaan kulitnya tersemprot dengan air. Selanjutnya kita kukus selama 10 menit. Nah, chai kuenya udah matang, selanjutnya kita olesi permukaan chai kue dengan minyak bawang agar kulit chai kuenya lembut dan tidak lengket satu dengan yang lain. Terakhir taburkan bawang putih goreng agar chai kuenya semakin enak dan gurih.
Jika kamu suka resep di video ini, silakan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya, biar kamu bisa mendapatkan update video aku selanjutnya. Thank you!